Kita sudah sampai di segmen terakhir di Marga Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas topik mengulas kendala revolusi industri 4.0. Pak Fajar, kita lanjutkan kembali. Tadi di segmen sebelumnya sudah kita singgung dari sisi infrastruktur yang belum merata. Tidak berbicara Indonesia bagian timur, Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi yang dikatakan cukup maju, namun masih banyak yang black spot dan belum tersentuh oleh infrastruktur digital. Akses digital juga masih sulit. Bagaimana dengan dari sisi literasi digital, Pak Fajar, sampai sejauh ini? Ya, kalau kita kaitkan dengan revolusi industri 4.0, menurut saya literasi digital ini penting. Kita tahu kalau kita bicara industri manufaktur atau pengolahan, ada masalah terkait dengan hal-hal yang produk-produk kita yang masih belum berteknologi tinggi. Produk-produk kita yang diekspor itu, yang berteknologi tinggi itu masih sampai dengan 8% produk ekspornya. Masih jauh dibandingkan negara-negara lainnya, dan itu biasanya dikontribusikan oleh sektor otomotif. Nah, maka dari itu menurut saya kalau kita bicara literasi digital ini memang erat kaitannya dengan pasar tenaga kerja kita. Nah, kalau kita bicara masalah pasar tenaga kerja kita, menurut saya memang perlu ada semacam peningkatan kapasitas agar mampu beradaptasi dan juga berinovasi gitu ya terkait dengan perkembangan teknologi digital yang ada. Jadi kalau kita bicara masalah literasi digital di Indonesia, Kementerian Kominfo itu pernah melakukan survei sebenarnya terkait dengan literasi digital kita. Itu memang kalau dari skala 1 sampai 5 kita ada di pertengahan atau di sekitar 3 gitu ya angkanya atau nilainya. Jadi memang masih ada gap yang cukup besar gitu ya, dan memang harus ada kolaborasi yang memang konkret gitu dilakukan oleh pihak swasta gitu ya, perusahaan gitu ya, dan juga institusi pendidikan. Waktu itu kan seringkali digaungkan bagaimana caranya meningkatkan kolaborasi antara dunia usaha dan dunia industri gitu ya dari sisi pendidikan. Bagaimana caranya meningkatkan kolaborasi antara pendidikan vokasi dengan industri. Jadi menurut saya memang itu jangan sampai hanya sebuah wacana belaka, tapi harus dilakukan gitu ya. Dan perlu ada semacam catatan di sini bahwa perlu ada insentif ketika misalnya swasta mau melakukan peningkatan kapasitas dari sisi literasi digitalnya kepada karyawannya misalkan, atau pada karyawan-karyawan yang baru direkrut oleh mereka. Jadi perlu ada semacam timbal balik lah, karena semuanya itu harus saling menguntungkan, harus ada etikanya di situ menurut saya. Baik, nah kalau kita membahas dari literasi digital dari sisi lain, Pak Fajar, menyangkut juga dengan perekonomian Indonesia, perkembangan e-commerce begitu, kemudian juga sumbangannya terhadap ekonomi terus mengalami peningkatan, kemudian juga peningkatan dari jumlah masyarakat yang menggunakan aplikasi atau menggunakan dari telepon pintar sampai sejauh ini. Ya, memang sebenarnya ada beberapa laporan juga, misalnya dari McKinsey Global Institute, bahwa sampai dengan 2025 potensi ekonomi digital di Indonesia itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja sampai dengan 150 miliar US dollar dan bisa menciptakan lapangan kerja sebesar 3,7 juta lapangan pekerjaan. Jadi menurut saya ada dampak yang sangat positif gitu ya. Kalau kita bicara kontribusi sektor ICT atau Information Communication and Technology di Indonesia, itu kita masih di kisaran 3-4%, masih tertinggal dari Malaysia, Singapura dan juga Korea Selatan. Tapi kalau kita bandingkan antara tahun 2015 dengan 2019 memang ada peningkatan, tapi menurut saya potensi itu menurut saya masih bisa ditingkatkan, dan memang berharap bisa mendukung atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu dari sisi sektor ekonomi digital. Oke, masih ada ruang yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan, terutama dari sisi perbaikan infrastruktur digital tadi, kemudian juga dalam peningkatan literasi digital. Pak Fajar, Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, memang sudah ada upaya. Menurut saya memang perlu ada semacam
kolaborasi yang baik gitu ya. Lagi-lagi saya bilang kolaborasi kenapa? Karena seringkali ada tumpang tindih gitu ya antar kementerian saja dari dari perspektif horizontalnya. Jadi perlu ada semacam siapa yang fokus pada literasi digital, misalkan Kemdikbud misalkan gitu ya, Kemdikbudristek. Kemudian kalau kita bicara masalah infrastruktur digital, mungkin ini ranahnya Kemkominfo, Kementerian Kominfo dengan Kementerian infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum. Dan memang kalau bisa memang perlu ada semacam masing-masing punya peranannya gitu loh. Jadi jangan sampai semuanya mau diambil karena memang ini berbau digital, jadinya semua kementerian atau lembaga teknis ingin ngambil gitu ya. Jadi menurut saya ada porsinya masing-masing. Baik, Pak Fajar, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Marga Review dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak Fajar. Sehat selalu. Terima kasih ada Bapak Fajar Behirawan, ekonom CSIS, dan tadi kita mengulas kendala revolusi industri 4.0. Dan perbincangan tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Dan tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk melakukan bepergian. Akhirnya saya David Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.